Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Andi Saripudin ingin maju sebagai calon gubernur Kaltara 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Apa yang melatar belakangi saya ingin maju sebagai calon gubernur? Jawabannya adalah bahwa Kalimantan Utara adalah provinsi yang baru sekitar 12 tahun didirikan. Tujuan daripada pembentukan Provinsi Kalimantan Utara adalah bagaimana provinsi, bagaimana daerah yang ada di perbatasan bisa menyamai atau mendekati pembangunan yang ada di negara perbatasan. Seperti misalnya Tawau Malaysia, Sarawak Malaysia. Tokoh-tokoh kita seperti almarhum Yusuf SK telah merancang itu atau telah menggagas itu supaya Kaltara ini bisa maju, makmur, rakyatnya bisa makmur. Tidak terbelakang, membelakangi daripada, tidak terbelakang daripada di negara perbatasan Malaysia. Paling tidak mendekati pembangunannya. Sudah 2 gubernur yang terpilih semenjak dibentuknya Kaltara. Sepertinya kita belum beranjak ke sana. Masih pembangunannya tertati-tati. Padahal kita memiliki lahan yang luas. Sangat potensial untuk dikembangkan. Masyarakat Kaltara, populasi penduduknya tidaklah terlalu banyak. Tidak sampai 1 juta. Kenapa kita tidak bisa sejahterakan dengan memanfaatkan, memaksimalkan potensi yang ada? Pada kesempatan ini, saya memberanikan diri sebagai warga negara Indonesia. Diberikan kesempatan karena ada jalur perseorangan. Jalur perseorangan inilah yang saya ingin manfaatkan untuk maju sebagai calon gubernur dari jalur independen. Tentu ini tidak mudah saya lakukan. Tentu ini tidak mudah untuk melangkah ke sana karena harus mengumpulkan 10% dari jumlah penduduk yang ada atau sekitar 70.000 jumlah penduduk yang ada di Kaltara. Dan juga tidak mudah, karena saya harus berhadapan dengan tokoh-tokoh hebat. Tokoh-tokoh yang sudah muncul namanya, yang punya nama besar. Tetapi saya melihat bahwa tidak ada jaminan tokoh-tokoh tersebut bisa mensejahterakan, bisa memakmurkan rakyat Kaltara. Terus apa yang menjadi modal saya ingin maju sebagai calon gubernur? Modal saya adalah ide, gagasan, kedaulatan pangan dan energi. Inilah modal saya. Nantinya menjadi magnet yang akan menarik investor, yang akan menarik donatur, yang akan memakmurkan, yang akan membangun Kaltara. Seperti apa itu kedaulatan pangan? Petani-petani yang ada di desa harus kita majukan. Harus memiliki produktivitas yang tinggi. Produksi yang ada di desa
harus bisa dirasakan di kota. Kita tidak terus-menerus mengalami keterisolasian yang ada di desa. Masyarakat di desa selalu mengeluhkan yang namanya pembangunan, yang namanya kesejahteraan, yang namanya kemakmuran. Terus apa yang saya mau lakukan ketika saya ingin terpilih jadi gubernur? Pertama, kita harus menyediakan lahan kepada para petani-petani, sehingga petani itu memiliki lahan yang luas. Paling tidak, satu petani memiliki 1 hektar sawah, 1 hektar kebun. Kemudian, dikombinasikan dengan ternak atau sapi, seperti di daerah-daerah, seperti di negara-negara yang sudah maju. Di Thailand, di India, di New Zealand, mereka mengkombinasikan pertanian dengan peternakan. Satu petani memiliki 2 ekor sapi. Itulah yang saya ingin lakukan ketika saya terpilih jadi gubernur. Kemudian yang selanjutnya, kita sediakan pupuk gratis kepada para petani, para petambak, supaya bisa meningkat produktivitasnya. Kita bangun di setiap desa reaktor-reaktor biogas yang menghasilkan nanti pupuk yang berkualitas, yang menghasilkan gas untuk disalurkan ke rumah-rumah, sehingga penduduk yang ada di desa, penduduk yang ada di seluruh masyarakat Kaltara akan mendapatkan gas gratis. Jadi kita bangun energi, kita bangun reaktor yang menghasilkan energi terbarukan. Bukan cuma di desa, tetapi di semua 4 kabupaten atau 5 kabupaten kota yang ada di Kaltara. Di tempat-tempat pembuangan sampah kita bangun reaktor yang menghasilkan pupuk, yang menghasilkan gas. Di tempat perkebunan sawit, di tempat pertambangan, kita bangunkan reaktor supaya limbah-limbah yang dari industri sawit, dari pertambangan tidak tercemar ke masyarakat, ke lingkungan, ke air, ke tanah. Itu nanti menghasilkan energi terbarukan. Bisa menghasilkan gas metana. Gas metana ini sebagai bahan bakar kompor atau bahan bakar rumah tangga, dan bisa juga sebagai bahan kendaraan transportasi. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltara nanti kita bangunkan reaktor agar perusahaan itu juga nanti memiliki energi terbarukan, menghasilkan energi terbarukan. Limbahnya kita olah. Reaktor ini kita olah semua limbah yang ada. Jadi tidak ada limbah yang terbuang, terurai, akan menghasilkan energi terbarukan, yaitu pupuk dan gas metana. Gas metana ini banyak manfaatnya sebagai bahan bakar, sebagai bahan transportasi kendaraan. Itu yang lebih utama. Dan bisa juga sebagai sumber penerangan listrik. Di desa-desa, tidak ada lagi desa nantinya yang gelap. Semuanya akan terang oleh yang dihasilkan daripada gas metana dari hasil reaktor yang kita bangun di setiap desa. Konsep inilah yang saya ingin bawa untuk maju sebagai calon gubernur
Karena konsep yang baik akan menghasilkan, akan memajukan masyarakat, pertanian akan tumbuh pesat. Bahkan nanti Kaltara, masyarakat Kaltara adalah masyarakat yang makmur di antara sekian provinsi yang ada di Indonesia. Menjadi barometer karena adanya kemandirian atau keunggulan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan energi yang kita tonjolkan. Provinsi Kaltara nanti akan menjadi provinsi yang terbaik di antara provinsi yang ada di Indonesia. Dengan adanya konsep ini, kedaulatan pangan dan energi. Karena semua limbah yang dihasilkan perusahaan, pabrik kertas, perusahaan kayu, perusahaan tambang, perusahaan sawit, kita olah limbahnya menjadi energi terbarukan. Menghasilkan energi gas metana. Dan itu nanti akan menjadi income atau pendapatan daerah. Dan masyarakat akan lebih sejahtera. Seperti di daerah negara yang sudah maju. Di Thailand, India, New Zealand, itu yang dilakukan. Pertaniannya maju karena ada pupuk yang disediakan gratis. Kombinasi daripada limbah pertanian dan limbah peternakan. Itulah fungsinya kenapa di setiap desa kita harus bangun reaktor. Supaya dia menghasilkan energi terbarukan, yaitu gas metana. Dan kita memiliki industri sawit yang sudah banyak di Kaltara. Kita memiliki rumput laut yang sudah banyak di Kaltara. Ini juga sebagai bahan, bisa dijadikan bahan sebagai biodiesel, biofuel untuk energi terbarukan. Dan ini sangat memberikan dampak ekonomi yang tinggi ketika ini diterapkan. Dan 5 tahun ke depan, masyarakat Kaltara, baik di desaan dan perkotaan, itu akan sangat maju ketika diterapkan konsep ini. Saya akan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung saya, baik yang ada di perkotaan maupun yang ada di desa-desa, memberikan dukungan KTP supaya saya bisa maju sebagai calon gubernur dari jalur independen, calon gubernur Kalimantan Utara. Pasangan saya menginginkan Ibu Nurhayati sebagai mendampingi saya sebagai calon wakil gubernur. Beliau sudah berpengalaman sebagai politisi di Kaltara, sebagai ketua DPR. Dan itu adalah modal kuat sebagai untuk maju mendampingi saya sebagai calon gubernur. Saya sebagai calon gubernur dan Ibu Nurhayati yang akan menjadi calon wakil gubernur. Saya mohon kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara untuk memberikan dukungan saya sebagai calon gubernur. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.